rekan-rekan wartawan semuanya, hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bisa hadir di Polda Metro Jaya untuk mengikuti pemeriksaan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ada pertanyaan? Bagaimana persiapan gimana, Bib? Persiapan gimana? Persiapan biasa-biasa saja. Persiapkan, tidak ada, kita jawab, selesai kan? Habib Rizik, saya tak pernah lari dan sembunyi dari panggilan. Sekarang ini saya ada pemeriksaan terkait kerumunan. Iya, ini kerumunan. Ini kerumunan semua, nanti diperiksa kamu semua. Jangan nempel. Tertib ya. Mundur yuk. Mundur aja. Oke, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan wartawan semuanya, hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bisa hadir di Polda Metro Jaya untuk mengikuti pemeriksaan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ada pertanyaan? Bagaimana persiapan gimana, Bib? Persiapan gimana? Persiapan biasa-biasa saja. Persiapkan, tidak ada, kita jawab, selesai kan? Oke. Kondisinya sehat nggak, Bib? Hari ini sehat? Saya alhamdulillah selalu sehat walafiat. Oke. Kita belum tahu apa yang merasakan, belum diperiksa, ya. Oke. Apabila dikenakan penahanan bagaimana, Bib? Nanti itu. Itu nanti belakang. Jangan urusannya. Yang penting sekarang ini saya ada pemeriksaan terkait kerumunan. Iya, ini kerumunan. Ini kerumunan semua, nanti diperiksa kamu semua. Ada lagi pertanyaan? Ada ya. Kenapa? Nah, itu nanti kita lihat setelah pemeriksaan. Oke. Nanti insya Allah secara berkala pengacara akan menemui wartawan. Oke. Untuk pemberitahuan berkembang. Oke. Kenapa? Saya selalu ada di pesantren agrokultural Markas Syariat. Saya tidak pernah kemana-mana. Itu tempat tinggal saya. Sekali-sekali saya turun ke Petamburan, sekali-sekali saya turun ke Sentul untuk menengok anak dan cucu. Saya pikir cukup supaya proses pemeriksaan biar lebih cepat. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Mohon dukungan. Terima kasih banyak. Jazakallah khair. Setelah tak hadir 2 kali dalam panggilan pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya terkait kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, Habib Rizik Syihab akhirnya buka suara. Jadi bagian pertama yang ingin saya tekankan adalah saya tidak pernah lari apalagi sembunyi dari panggilan polisi. Tidak pernah mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya. Kenapa beliau katakan seperti itu? Pada panggilan pertama, yaitu hari Selasa tanggal 1 Desember 2020. Ketika itu, beliau tidak bisa memenuhi panggilan. Beliau mengirim pengacara. Pengacara datang ke sana bertemu dengan penyidik, menyampaikan surat-surat secara resmi, minta penundaan. Dan alhamdulillah, penyidik bisa menerima. Akhirnya sepakat bahwa Habib Rizik diundurkan untuk panggilan yang kedua. Nah, ala kulihal, setelah itu yang mengejutkan kami pada hari Kamisnya yaitu tanggal 10 Desember 2020, secara tiba-tiba Polda Metro Jaya mengumumkan saya sebagai tersangka.
Ya tentunya saya, para pengacara semua terkejut karena 2 panggilan sebelumnya itu saya masih berstatus sebagai saksi. Dan itu pun belum sempat diperiksa. Rencana pemeriksaan tanggal 14 Desember, itu hari Senin yang akan datang ini. Nah, tapi karena memang pengumumannya begitu mengejutkan, pada hari Kamis tersebut saya sebagai tersangka kemudian mendengar itu tidak benar kalau ada mengabarkan saya sembunyi, saya lari, tidak benar. Saya tetap berada di markas syariat Megamendung. Nah, begitu hari Kamis ada pengumuman semacam itu, Jumat pagi tanggal 11 Desember itu kita kirim lagi para pengacara untuk bertemu dengan penyidik. Dan alhamdulillah terjadi pertemuan dengan penyidik. Nah, ditanyakan oleh para pengacara bagaimana komitmen yang hari Senin tanggal 14, apa itu batal atau bagaimana? Nah, kalau saya pribadi ingin tetap berpegang kepada komitmen. Yang mengejutkan, pada hari Kamis secara tiba-tiba mengumumkan HRS sebagai tersangka. Tentunya HRS dan pengacara terkejut karena 2 panggilan sebelumnya masih berstatus sebagai saksi, dan itu pun belum diperiksa karena rencana pemeriksaan tanggal 14 Desember. Karena pengumuman begitu mengejutkan HRS sebagai tersangka. Kalau ada yang bilang beliau sembunyi, lari, itu tidak benar. Beliau masih tetap berada di markas syariat. Begitu hari Kamis ada pengumuman seperti itu, Jumat pagi tanggal 11 Desember 2020 itu dikirim lagi pengacara untuk bertemu penyidik. Memang pengumumannya begitu mengejutkan, pada hari Kamis tersebut saya sebagai tersangka kemudian mendengar itu tidak benar kalau ada mengabarkan saya sembunyi, saya lari, tidak benar. Saya tetap berada di markas syariat Megamendung. Nah, begitu hari Kamis ada pengumuman semacam itu, Jumat pagi tanggal 11 Desember itu kita kirim lagi para pengacara untuk bertemu dengan penyidik. Dan alhamdulillah terjadi pertemuan dengan penyidik. Nah, ditanyakan oleh para pengacara bagaimana komitmen yang hari Senin tanggal 14, apa itu batal atau bagaimana? Nah, kalau saya pribadi ingin tetap berpegang kepada komitmen. Nah, karena kita ini ustadz, dai, bergerak di bidang agama, tidak layak kalau kami itu membatalkan perjanjian atau suatu komitmen. Nah, kita dapat jawaban dari para penyidik. Dari para penyidik kelihatannya mereka tidak mau menunggu sampai hari Senin, mereka minta lebih cepat. Nah, pada saat itu juga para pengacara minta kepada para penyidik, ya Habib Rizik siap dipanggil kapan saja, tapi tolong surat panggilannya dibuat, surat panggilan sebagai tersangka. Kami tidak pernah terima. Tapi kelihatannya para penyidik agak keberatan untuk mengeluarkan surat tersebut. Akhirnya terjadi kesepakatan, kalau begitu cobalah bagaimana caranya supaya Habib bisa lebih cepatlah ke Polda Metro Jaya. Jadi artinya mereka tidak mau melanggar komitmen juga, karena memang komitmennya pada tanggal 14 siap diperiksa. Nah, kita katakan melalui pengacara, kami bukan orang-orang yang suka ingkar janji, bukan orang-orang yang suka mengingkari komitmen yang ada. Tapi karena memang Polda Metro Jaya meminta lebih cepat, lebih baik menurut beliau, saya terima.